Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komangja Laksmana BP dengan NIM 2023-11007. Saya sendiri sebagai Project Manager dari kelompok E2 dan akan membawakan judul mengenai PAPI, yaitu mobil pemadam api dengan menggunakan IoT. Sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri masing-masing dari anggota kelompok kami. Ada saya sebagai project manager, terdapat software engineer yang terdiri dari 2 orang, rekan saya Nur Aulia dengan NIM 2023-11047, Jonathan Zevanya 2023-11099. Selanjutnya ada desain modeling atas nama Amalia Mutmaina dan Novalia Menden. Selain itu, terdapat juga mechanical engineer. Yang pertama ada Cornelia Delce Manobi, dan yang kedua Muhammad Habib Romadoni. Oke, di sini ya terdapat deskripsi alat yang akan kami rancang ke depannya, yang dimana PAPI sendiri adalah mobil pemadam api dengan menggunakan teknologi IoT, merupakan sebuah kendaraan robotik berskala kecil yang dirancang sebagai model dari mobil pemadam api yang dapat dikendalikan dan dipantau menggunakan teknologi IoT. Perangkat utamanya terdiri atas 3 sensor api analog atau KY26 yang kita gunakan nantinya di bagian depan untuk mendeteksi keberadaan lokasi api. Driver motor L298N untuk mengontrol 4 motor DC bergerak. Motor pompa air yang diaktifkan oleh modul relay untuk menyemprotkan air dari wadah penampung. Selanjutnya terdapat motor servo untuk mengendalikan arah penyemprotan air, yang dimana seluruh komponen termasuk baterai dan conveyor belt untuk tegangan yang stabil dirakit pada sasis mobil itu sendiri. Kemampuan PAPI, mobil pemadam api dengan teknologi IoT, ini adalah konektivitas Wi-Fi yang memungkinkan ISP3 mengirimkan peringatan pesan telegram kepada pengguna secara real-time ketika mendeteksi kebakaran. PAPI mengatasi permasalahan dalam operasi pemadaman api konvensional seperti risiko keselamatan manusia yang terpapar panas, asap beracun, dan bahaya struktural di gedung runtuh, ruang sempit, dan pabrik kimia. Keterbatasan jangkauan fisik ke area sulit diakses seperti ventilasi cerobong, ruang mesin dan lokasi ketinggian tanpa rongga, waktu respons lambat akibat deteksi manual dan mobilitas manusia yang terbatas dibandingkan robot otonom. Kendala atau permasalahan yang sedang dalam pengembangan mencakup koneksi kabel breadboard yang longgar. Selain itu terdapat ada delay IoT-nya itu sendiri akibat daya yang diberikan itu tidak mencukupi, serta manajemen sumber daya yang belum optimal, di mana kami yang awalnya menggunakan rencana 2 buah baterai sebesar 3,7 volt akan menggantinya nanti menggunakan sumber tegangan dari laptop dan juga bantuan dari 2 buah baterai tadi untuk menggerakkan motor drivernya. Untuk lebih jelasnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart dan juga cara kerja dari alat yang kami buat. Cara kerjanya sendiri dimulai dari rangkaian saat ESP32 dan semua sensor serta digunakan. Lalu sistem masuk ke mode siaga sambil terus memantau adanya api. Sensor api di bagian depan membaca kondisi di sekitar. Kalau api tidak ada, maka alat hanya akan tetap siaga dan terus mengecek lagi. Jika sensor mendeteksi api, ESP32 menyalakan pompa air dan servo untuk menyemprotkan air ke arah sumber api, lalu mengirimkan notifikasi ke pengguna lewat telegram sebagai tanda bahwa terjadinya kebakaran dan alat sedang bekerja. Setelah menyemprot, sistem mengecek lagi apakah api sudah padam atau tidak. Kalau api masih ada, alat menyemprot lagi sampai api benar-benar hilang. Jika api sudah padam, pompa air dimatikan dan PAPI kembali ke mode siaga untuk menunggu jika suatu saat ada api lagi. Kemudian pada flowchart di bagian awal yaitu proses mulai dan juga selesai itu menggunakan
simbol yang berbentuk oval atau yang dikenal dengan terminator, yang dimana simbol tersebut merepresentasikan awal dan akhir dari suatu proses pada sebuah program. Kemudian pada bagian inisialisasi ESP32 dengan semua sensor atau plotter, di situ menggunakan simbol yang berbentuk segi 6 atau yang disebut dengan heksagonal. Nah, pada simbol ini itu merepresentasikan inisialisasi atau persiapan. Kemudian pada bagian sensor mendeteksi api atau tidak, itu menggunakan simbol decision, yang dimana merepresentasikan pengambilan suatu keputusan. Kemudian jika api tidak mendeteksi, maka akan langsung menuju proses selesai, dan jika api terdeteksi, maka lanjut ke proses selanjutnya, yaitu mengaktifkan pompa air dan memulai proses pemadaman. Pada bagian ini itu menggunakan simbol persegi panjang atau rectangle yang merepresentasikan suatu proses. Kemudian selanjutnya yaitu mengirimkan notifikasi via Telegram. Pada bagian ini itu menggunakan simbol yang berbentuk jejar genjang atau yang disebut dengan parallelogram, yang dimana merepresentasikan sebuah sinyal masukan atau sinyal keluaran atau input dan output. Nah, dalam hal ini pengiriman notifikasi via Telegram itu merupakan sebuah output. Kemudian langkah selanjutnya itu sensor akan melakukan pengecekan kembali apakah api masih terdeteksi atau tidak. Nah, pada bagian ini juga menggunakan simbol decision yang merepresentasikan pengambilan keputusan. Kemudian jika tidak ada api terdeteksi, maka pompa air langsung dimatikan dan alat kembali ke mode siaga. Tapi jika terdeteksi, maka pompa akan kembali menyala dan menyemprotkan air sampai api benar-benar padam. Pada penyemprotan kembali ini itu menggunakan simbol proses atau rectangle. Kemudian setelah api padam, maka pompa akan dimatikan dan kembali ke mode siaga. Di sini menggunakan simbol persegi panjang atau proses tadi atau yang disebut dengan rectangle. Kemudian setelah selesai mematikan, maka prosesnya sudah selesai. Perkenalkan, saya Amalia Mukmainah Sudin dengan NIM 2023-11127. Pada proyek kali ini, saya sebagai desain modeling yang bertugas untuk mendesain 3D dari mobil pemadam api berbasis teknologi IoT ini. Nah, ini adalah desain 3D dari mobil pemadam api dengan teknologi IoT, di mana untuk desain ini sendiri saya menggunakan Tinkercad. Oke, lanjut kita ke penjelasannya, di mana di sini terdapat chassis 4 WD, yaitu merupakan chassis yang menggunakan 4 roda dan juga 4 motor DC. Nah, untuk komponen utama sendiri pada mobil ini atau robot ini yaitu ada ESP32 yang digunakan sebagai otak dari sistem mobil pemadam ini, di mana ESP32 ini memiliki tegangan kerja yaitu 3,3 volt sampai dengan 5 volt. Selanjutnya, di sini ada sensor AP KY026, di mana sensor ini berfungsi untuk mendeteksi adanya api. Sensor ini sendiri terdapat 3 buah yang kami letakkan di kanan, kiri, dan tengah. Untuk tegangan kerja dari sensor ini sendiri yaitu di 3,3 volt sampai dengan 5 volt. Nah, sensor ini kami hubungkan ke ESP32. Selanjutnya, di sini terdapat sensor ultrasonik, di mana sensor ultrasonik ini sendiri kita menggunakan tipe HC-SR04. Nah, digunakan untuk mendeteksi jarak rintangan di depan robot. Nah, untuk tegangan kerja dari sensor ultrasonik ini sendiri yaitu di 5 volt. Dan kita juga menghubungkannya ke pin track dan echo di ESP32. Selanjutnya, di sini terdapat motor DC. Nah, di mana motor DC ini digunakan untuk menggerakkan roda.
Untuk tegangan kerja dari motor DC ini sendiri di 6 sampai 12 volt DC. Nah, motor DC ini kami hubungkan ke driver motor. Kemudian di sini terdapat baterai. Ini terdapat baterai yang kami gunakan sebagai sumber tegangan, di mana baterai yang kami gunakan itu sendiri yaitu baterai dengan tegangan 7,4 volt. Nah, kami hubungkan secara seri sehingga total dari tegangannya sendiri itu di 14,8 volt. Kemudian di sini terdapat relay, di mana relay itu sendiri digunakan sebagai saklar elektronik untuk menyalakan dan mematikan pompa air. Untuk tegangan kerjanya itu ada di 5 volt. Dan untuk relay ini sendiri kami hubungkan ke ESP32 dan juga ke pompa air. Nah, selanjutnya di dalam wadah ini terdapat pompa air atau mini water pump. Nah, di sini mini water pumpnya sendiri kami gunakan untuk menyemprotkan air. Jadi dia akan menggerakkan atau dia menggerakkan air yang perintahnya itu berasal dari relay. Nah, untuk tegangan kerjanya sendiri yaitu di 6 sampai 12 volt DC. Nah, untuk mini water pumpnya ini sendiri kami hubungkan ke relay dan juga baterai. Nah, selanjutnya di sini ada step down LM2596, di mana step down ini sendiri digunakan untuk menurunkan tegangan baterai agar aman untuk ESP32 dan juga sensor. Nah, untuk tegangan kerja dari step down ini sendiri yaitu untuk inputnya itu di 7 sampai 24 volt, sedangkan outputnya itu di set di angka 5 volt atau 3,3 volt. Nah, untuk step down ini kami hubungkan ke baterai serta di ESP32 dan juga sensor. Nah, terakhir di sini ada motor driver L298N, di mana motor driver ini kami menggunakan untuk mengendalikan arah dan kecepatan dari motor DC sendiri. Nah, untuk tegangan kerjanya itu di 6 sampai 12 volt. Untuk motor driver ini sendiri kami hubungkan ke ESP32 di pin kontrol dan kita hubungkan juga di motor DC serta di baterai. Saya Cornelia Manobi dengan NIM 2023-11264. Sekarang saya akan menjelaskan tentang fungsi dari komponen yang kami gunakan pada alat kami, di mana ada casing 4WD atau 4-wheel drive, di mana di sini berfungsi sebagai rangka utama robot yang sekaligus menjadi sistem penggeraknya. Kemudian ada ESP32, di mana di sini berfungsi sebagai otak utama dari pengendali utama sistem, di mana microcontroller ini dia mengelola data dari sensor, di mana mendeteksi api dan ultrasonik, di mana dia dapat mengontrol motor, pompa air, dan servo, serta menjalankan logika pemadaman. Kemudian ada 3 sensor yang kami gunakan, yaitu sensor api KY026, di mana sensor KY026 ini berfungsi untuk mendeteksi keberadaan api berdasarkan radiasi infrarednya yang dipancarkan dari nyalanya api. Kemudian ada 4 buah motor DC di mana berfungsi sebagai akuator penggerak dari roda robot. Kemudian ada driver motor L298N, di mana di sini kita menggunakan satu, di mana berfungsi sebagai penghubung antar ESP32 dan motor DC. Kemudian ada motor relay, di mana berfungsi sebagai saklar elektronik untuk mengendalikan beban bertegangan atau berarus yang lebih tinggi, seperti pompa air yang kita gunakan. Kemudian ada mini water pump, di mana mini water pump sendiri berfungsi untuk menyemprotkan air sebagai media pemadaman api. Kemudian ada breadboard, di mana berfungsi sebagai media
perakit rangkaian sementara tanpa solder. Kemudian ada komponen XT60 di mana berfungsi sebagai penghubung sumber daya baterai ke sistem robot. Kemudian adalah motor servo SG90. Di sini kita menggunakan 2 motor servo. Kemudian fungsi dari motor servo sendiri untuk mengatur posisi sudut secara presisi. Biasanya digunakan untuk menggerakkan nozzle semprotan air ke arah api. Kemudian untuk modul regulator LM2596 berfungsi sebagai penurun dan penstabil tegangan untuk step down atau back converter, dimana ini untuk menurunkan tegangan dari baterai agar sesuai dengan kebutuhan dari ESP32 sendiri. Kemudian ada komponen sensor ultrasonik HC SR04, dimana di sini kita berfungsi untuk mengukur jarak antar robot dan objek di sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibur Rahman Siregar, dengan NIM 2003-11-167. Saya akan menjelaskan bagian skema rangkaian, di mana di sini terdapat ESP32 sebagai otak dari sistem mobil PAPI ini, di mana ini terhubung ke 3 buah sensor KY026 ke pin A0-nya, dan sensor KY026 ini ketiganya saling terhubung, pin negatif dan positifnya secara paralel. Lalu terdapat motor driver yang pin in 1 sampai in 4-nya terhubung ke motor DC untuk mengarah arah putaran dan kecepatan putaran. Lalu terhubung juga ke step down untuk menurunkan tegangan sebelum ke ESP. Lalu terhubung juga pin PCC-nya ke baterai. Lalu pin baterai ini juga memberi tegangan kepada water pump. Lalu water pump ini terhubung ke relay. Dari relay ini pinnya terhubung ke ESP32 dan sensor infrared. Lalu ESP32 ini juga terhubung ke 2 buah motor servo, dan motor servo ini terhubung ada yang ke pin ultrasonik, dan juga ada yang terhubung ke pin dari sensor KY026. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia dengan NIM 2023-11047, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai shortcode yang saya gunakan pada proyek akhir mobil pemadam api, di mana ada input ESP servo. Di sini menggunakan library ESP untuk mengontrol motor dengan ESP32. Kemudian ada input Wi-Fi, di mana library ini digunakan untuk mengoneksikan koneksi Wi-Fi, di mana karena kita menggunakan fitur Telegram. Kemudian ada input HTTP client, di mana di sini menggunakan library untuk mengirimkan HTTP untuk mengirimkan notifikasi pada Telegram tersebut. Kemudian ada input URL encode, di mana ini merupakan library yang digunakan untuk mengkode pesan URL agar dapat dikirim. Kemudian pendefinisi dari motor dan komponen lainnya, di mana di sini kita menggunakan 4 motor untuk masing-masing ban dari mobil pemadam kebakaran api tersebut, di mana ada pin kontrol untuk motor 1 pada pin 27, pin kontrol motor 2, kemudian ada pin enable dan pin enable PB. Kemudian ada definite pump, di sini merupakan pin untuk mengontrol pompa air. Kemudian ada servo nozzle pin, di sini pin kontrol untuk servo nozzle pemadam atau pompa. Kemudian ada servo scan pin, di sini pin kontrol servo untuk pemindahan ultrasonik. Kemudian ada pin LAN integral dari ESP untuk digunakan sebagai indikator membaca inputan dari api. Kemudian ada sensor pin, di mana di sini flame pin, definite flame pin, di mana ini pin input analog untuk sensor api kiri. Kemudian ada flame midline pin, di mana ini pin input analog untuk sensor api di tengah. Kemudian ada pin flame right, di mana di pin 35 di sini pin input analog sensor api kanan. Kemudian ada sensor ultrasonik, di pendefinisian sensor ultrasonik di sini disimpan pada pin 23 dan 22, di mana pin 22 itu sebagai pin triggernya, kemudian pin echo-nya itu pin 22. Kemudian ada time contents atau konstan waktu dalam milidetik, di mana di definitnya itu mode
forward di mana durasi langkah maju atau mundur pendeknya di mana mobil tersebut. Kemudian turning time di mana ini durasi standar untuk berbelok. Kemudian ada move backward di mana durasi langkah mundur pendek yang dilakukan oleh pada mobil. Kemudian defense stop delay di mana durasi jeda saat berhenti untuk mobil. Kemudian ada threshold atau batas nilai di mana ada threshold 3200 di mana jika nilai sensor api itu di bawah 3200 maka api terdeteksi. Kemudian motor speed sama dengan 200 di mana kecepatan motor atau ban dari mobil tersebut itu 0 sampai 255. Kemudian ada float option display di mana di sini sensor ultrasonik akan mendeteksi jika jaraknya kurang dari 25 cm, rintangan terdeteksi. Kemudian ada WiFi di sini. Convertnya itu dibutuhkan yang pertama itu nama dari WiFi yang digunakan, kemudian ada password WiFi-nya, kemudian ada string bot token. Nah, bot token ini didapat dari bot Telegram yang akan digunakan. Kemudian ada string token di mana ID obrolan Telegram untuk mendapatkan notifikasi dari IoT-nya. Kemudian ada objek nih, objek servo nozzle di sini membuat objek untuk servo nozzle atau servo pump. Kemudian servo scan servo di mana ini membuat objek untuk mendeteksi pemindahan atau objek dari ultrasonik. Kemudian ada bulk detect di mana sama dengan flight di mana status deteksi api saat ini pertama kali. Kemudian ada message dan obstacle di mana menjaga agar pesan rintangan hanya dikirim sekali. Kemudian bulk message and fire false di sana menjaga agar pesan api hanya dikirim sekali. Kemudian ada both message send execution sama dengan false di mana menjaga api agar padam hanya dikirim sekali atau tidak terjadi cacat. Kemudian ada scan data, di mana struktur data. Struktur data ini di mana float left, di mana jarak hasil scan kiri, float scan center, di mana hasil scan tengah, kemudian float right, di mana scan hasil kanan, di mana kemudian ada setup function, di mana ada point setup, di mana ini point setup percobaan yang dilakukan hanya sekali saat dijalankan. Kemudian ada serial begin, di mana 115 200 di mana mulai koneksi serial untuk debugging. Kemudian ada pin mode input mengatur pin mode motor DC sebagai output di mana pin mode in1, in3 dan NA. Kemudian ada pin mode untuk pump di sini kemudian sebagai output juga. Kemudian ada pengaturan pin sensor api sebagai sensor input di mana nilai akan terbaca secara analog. Kemudian ada pin sensor ultrasonic sebagai input dan output di mana pin outputnya itu trigger, kemudian echo-nya itu input. Kemudian my nozzle. Kemudian di sini ada melampirkan hubungan objek servo ke pin yang ditentukan dengan rentang pulsa. Kemudian my scan di sini untuk mendetek dari objek ultrasonik. Kemudian digital right untuk mematikan pompa saat startup, di mana asumsi yang digunakan itu high itu sama dengan 0 atau pompa mati. Kemudian ada waktu stabil untuk sensor dari apinya itu sendiri. Kemudian untuk koneksi WiFi, di mana koneksi WiFi ini ketika terhubung dengan koneksi WiFi akan mencetak di serial monitor serial pin connect WiFi. Kemudian untuk fungsi pengukuran jarak ultrasonik di sini trigger kan low, delay milisekunnya 2, kemudian trigger right, trigger pin, delay milisekunnya 10. Kemudian untuk mengukur durasi pantulan echo ini long duration pulse ini di mana echo sama dengan high kali 3000. Dan percabangan di sini if duration, kemudian float distance dan sebagainya. Kemudian ada fungsi dari scan rintangan, di mana scan rintangan ini untuk sensor ultrasonik, di mana ini kita menggunakan kan motor servo, di mana delay yang digunakan 50, scan data distance, ketika pindah kiri, servo 160 derajat, kemudian untuk pemindahan kanan itu, servo bergerak 20 derajat, kemudian untuk memindah tengah itu, servo bergerak 90 derajat. Kemudian ada loop function atau fungsi utama robot di sini ada void loop di mana fungsi akan dijalankan berkali-kali. Nah, in sensor ini sensor analog dari flip
dari sensor api, baca sensor api kanan, kiri, dan tengah, di mana floodnya baca. Kemudian ada flood direction get di train untuk membaca rintangan untuk dari ultrasonik itu. Kemudian ada deklarasi cek apakah ada api terdeteksi atau tidak. Nah, kita menggunakan simbol percabangan if dan else. Kemudian ada logika untuk pengiriman pesan untuk telegram, mana if kan dia akan mengirimkan pesan api terdeteksi oleh sensor inframerah dan pemadam segera bertindak, di mana di sini pesan akan terkirim jika api terdeteksi dan belum pernah mengirim pesan api sebelumnya. Kemudian unsend file ini agar tidak mengirim pesan lagi. Kemudian ada message event false, reset plug pemadamnya atau sensornya. Kemudian else if direction. Kemudian ada pilihan mode utama, di mana pilihan mode utama itu kita stop moving atau berhenti sejenak sebelum bertindak. Kemudian ada delay, dan kemudian saat api telah dipadamkan, robot kembali tidak keadaan berpatroli. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi source kode dari teman saya. Fungsi mode patroli, mencari api dan menghindari rintangan. Fungsi patroli, mode atau flood distance merupakan mode kerja robot ketika tidak ada api yang terdeteksi. Pada mode ini, robot bertugas untuk bergerak secara mandiri sambil mencari sumber api dan menghindari rintangan yang ada di depannya. Di awal fungsi, pompa air dipastikan dalam kondisi mati dan LED indikator dimatikan. Hal ini menandakan bahwa robot sedang berada pada kondisi normal atau patroli, bukan dalam kondisi pemadam kebakaran. Selanjutnya, robot melakukan pengecekan jarak rentangan menggunakan sensor ultrasonik. Jika jarak yang terbaca lebih kecil dari batas yang ditentukan atau 25 cm, maka robot menganggap terdapat rintangan di depan. Ketika rintangan pertama kali dideteksi, robot akan mengirimkan notifikasi telegram sebagai peringatan. Dan notifikasi ini hanya dikirim satu kali agar tidak terjadi spam pesan. Setelah itu, robot akan berhenti sejenak, lalu segera mundur untuk menjauh dari rintangan. Langkah ini bertujuan memberikan ruang agar robot dapat menentukan arah yang lebih aman. Kemudian, robot mengaktifkan fungsi scan of scale, yaitu memutar servo ultrasonik ke arah kiri, kanan, dan tengah untuk mengukur jarak di 3 arah berbeda. Berdasarkan hasil pemindaian tersebut, robot akan membandingkan jarak kiri dan kanan. Jika sisi kiri memiliki jarak lebih jauh dan aman, robot akan berbelok ke kiri. Jika sisi kanan lebih aman, robot akan berbelok ke kanan. Namun, jika kedua sisi sama-sama terhalang, robot secara default akan berbelok ke kanan untuk menghindari kebuntuan. Setelah menentukan arah, servo pemindai dikembalikan ke posisi tengah. Apabila tidak ada rintangan yang terdeteksi, robot akan terus bergerak maju sambil memantau sensor api. Pada kondisi ini, sistem juga mereset status notifikasi rintangan agar siap mengirim peringatan baru jika rintangan muncul kembali. Dengan demikian, mode patroli memungkinkan robot bergerak secara mandiri, aman, efisien, dan mencari api sekaligus menghindari halangan di sekitarnya.